Laptop 3 jutaan itu biasanya cuma dapat prosesor Celeron yang biasa-biasa aja. Jujur aja, budget 3 jutaan itu emang posisi yang paling nanggung. Kalau maksa beli baru, biasanya cuma dapat spek seadanya. Tapi, kalau kalian berani melipir dikit ke pasar laptop bekas, kalian bisa dapat harta karun spek dewa loh. Udah siap keracunan? Gak usah lama-lama, ini dia 5 rekomendasi laptop 3 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di akhir tahun 2025 ini. Laptop pertama ada Zyrex Ultra. Laptop ini cocok banget buat kamu pelajar atau pekerja admin yang budgetnya mepet di bawah 4 juta, tapi pengen laptop yang tampilannya mahal, laptopnya kencang, dan barangnya baru. Layar dan keyboardnya beneran jadi fitur paling anomali, alias spesial banget di sini. Bayangin aja, harga segini kamu udah dapat panel IPS Full HD yang bening dan keyboard yang sudah backlit, fitur yang biasanya cuma mimpi di laptop entry level lain. Prosesornya ditenagai Intel N100 yang irit daya dengan fabrikasi 10 nanometer. Speednya bisa naik up to 3,4 GHz yang diklaim performanya 2 kali lebih kencang dibanding Intel Celeron N4020 yang legendaris. Grafisnya pakai integrated Intel Graphics Standard. Performanya emang bukan buat gaming berat karena FPS-nya bakalan drop. Tapi buat multimedia dan kerjaan kantor, laptop ini stabil banget dan hening total karena sistemnya fanless tanpa kipas. RAM-nya 8GB DDR4. Nah, penyimpanannya unik karena dapat combo 128GB eMMC plus 256GB SSD NVMe. Tapi catat ya, kamu wajib banget mindahin atau cloning Windows-nya ke SSD biar performanya makin kencang. Soalnya bawaan pabrik OS-nya nempel di eMMC yang speednya lambat. Layarnya ukuran 14 inci pakai panel IPS resolusi Full HD, kualitas visualnya tajam dengan sudut pandang luas, enak buat nobar. Jauh lebih bagus daripada layar laptop murah biasa yang warnanya pudar. Jadi masih oke banget buat daily driver murah meriah buat ngetik skripsi, browsing, atau maraton Netflix dengan visual yang manja di mata. Link belinya ada di deskripsi dan berikut spek lengkapnya. Laptop kedua ada Dell Latitude 7400. Laptop ini cocok banget buat kamu yang pengen ngerasain laptop mantan flagship harga belasan juta, tapi sekarang bisa dibungkus cuma dengan 3 jutaan aja. Build quality dan konektivitasnya beneran jadi fitur paling gila di sini. Bodinya pakai material premium magnesium alloy yang super kokoh tapi tetap enteng. Tapi ada baret-baret dikit karena laptop bekas. Plus dia punya 2 port Thunderbolt 3. Fitur mewah yang jarang ada di harga segini buat nyolok eGPU atau docking station. Prosesornya ditenagai Intel Core i5-8365U. Ini emang chip Gen 8 yang hitungannya udah berumur, tapi punya 4 core dan 8 thread dengan speed up to 4,1 GHz. Performanya masih ngebut dan stabil banget buat kerjaan kantoran berat atau multitasking banyak tab. Grafisnya mengandalkan Intel UHD Graphics 620 standar. Performanya emang basic, bukan buat gaming berat, tapi udah cukup oke dan irit daya buat muter video resolusi tinggi atau presentasi. RAM-nya 8GB DDR4 yang asiknya masih bisa kamu upgrade karena slotnya bukan tanam, dipadukan penyimpanan SSD 256GB NVMe yang loadingnya cepet dan pastinya bisa diganti ke kapasitas yang lebih lega kalau kurang. Layarnya berukuran 14 inci pakai panel IPS dengan resolusi Full HD. Kualitasnya tajam, jernih, dan warnanya akurat banget karena ngikutin standar laptop bisnis premium. Mata kamu nggak bakal cepet capek kerja pakai ini. Jadi laptop ini pas banget buat kamu yang mentingin build quality badat, gengsi laptop premium, dan butuh fitur konektivitas canggih dengan harga miring. Link belinya ada di deskripsi dan berikut spek lengkapnya. Laptop ketiga ada Lenovo ThinkPad L14 Gen 2. Laptop ini cocok banget buat kamu yang nyari performa monster paling kencang di budget 3 jutaan dan gak terlalu mentingin desain yang estetik. Prosesornya ditenagai Intel Core i5-1135G7 Tiger Lake yang punya 4 core dan 8 thread dengan kecepatan turbo boost up to 4,2 GHz. Performanya jauh ninggalin laptop Gen 8 lainnya di daftar ini. Grafisnya mengandalkan Intel Iris Xe Graphics yang performanya beneran bertenaga. Sanggup banget dipakai buat editing video ringan, kerja grafis,
atau bahkan gaming kompetitif tipis-tipis dengan lancar. RAM-nya 8 GB DDR4. Nah, asiknya dia punya 2 slot RAM alias dual slot yang gampang banget di-upgrade. Aku saranin banget buat tambah jadi 16 GB biar performanya makin brutal. Dipadukan penyimpanan SSD 256 GB NVMe yang loadingnya cepat. Layarnya berukuran 14 inci pakai panel IPS dengan resolusi Full HD. Kualitas gambarnya tajam, jernih, dan sudut pandangnya luas. Nyaman banget dipakai kerja lama-lama tanpa bikin mata cepat lelah. Jadi laptop ini pas banget buat kamu yang butuh kuda beban buat coding, multitasking berat, atau kerja lapangan yang butuh performa mentah tinggi. Link belinya ada di deskripsi dan berikut spek lengkapnya. Laptop keempat ada Dell Latitude 5420. Laptop ini cocok buat kamu yang suka desain yang kalem, modern, dan bodinya lebih enteng buat mobile. Prosesornya ditenagai Intel Core i5-1135G7, prosesor Gen 11 ini yang punya 4 core dan 8 thread dengan speed up to 4,2 GHz. Grafisnya mengandalkan Intel Iris Xe Graphics yang bertenaga. Performanya jauh di atas UHD biasa, jadi masih sanggup banget dipakai buat editing video ringan atau gaming santai. RAM-nya 8 GB DDR4 yang punya 2 slot upgradable buat jangka panjang, dipadukan penyimpanan SSD 256 GB NVMe yang loadingnya cepat dan kapasitasnya bisa ditambah kalau merasa masih kurang. Layarnya berukuran 14 inci, pakai panel IPS dengan resolusi Full HD. Kualitas visualnya tajam, jernih, dan sudut pandangnya luas, bikin mata nggak cepet capek. Baterainya tergantung kondisi unit bekas. Portnya juara dunia, ada 2 Thunderbolt 4, USB 3,2, dan HDMI. Jadi laptop ini pilihan paling aman dan solid buat kamu yang butuh performa tinggi, koneksi dewa, tapi tetap stylish. Link belinya ada di deskripsi dan berikut spek lengkapnya. Laptop terakhir ada Lenovo ThinkPad T495. Laptop ini cocok banget buat kamu mahasiswa, programmer, atau penulis yang nyari laptop badak tahan banting dengan pengalaman ngetik terbaik di dunia. Fitur paling menonjol jelas ada di keyboard dan build quality-nya. Keyboard legendaris ThinkPad ini punya travel distance dalam yang empuk banget. Juara dunia buat ngetik berjam-jam tanpa pegel, dibalut bodi kokoh, dan siap diajak kerja Rodi di mana aja. Prosesornya ditenagai AMD Ryzen 5 Pro 3500U dengan 4 core dan 8 thread. Speednya up to 3,7 GHz. Performa multicore-nya solid buat multitasking puluhan tab Chrome dan coding berat. Grafisnya mengandalkan integrated Radeon Vega 8. Ini jauh lebih kencang dibanding Intel UHD seangkatannya. Jadi kamu masih bisa main game tipis-tipis kayak Valorant atau GTA 5 di settingan rendah dengan lancar. RAM-nya sudah 8 GB DDR4. RAM-nya punya konfigurasi unik. Sebagian soldered tapi masih nyisain 1 slot kosong buat upgrade dual channel yang wajib banget kamu isi biar performa Ryzen makin maksimal. Dipadukan slot SSD M2 NVMe yang berkapasitas 256 GB yang bootingnya ngebut. Layarnya ukuran 14 inci. Umumnya dapat panel IPS Full HD 250 nits matte finish yang anti pantulan cahaya. Nyaman buat kerja, walau akurasi warnanya standar kantoran. Baterainya 50 watt jam. Karena ini laptop bekas, jadi bisa bertahan 1-2 jam aja. Bodinya warna hitam matte yang ganteng, tapi gampang kotor sidik jari. Bobotnya sekitar 1,54 kg. Portnya lengkap parah tanpa butuh dongle. Plus HDMI 2.0-nya udah support monitor 4K 60Hz. Jadi ini laptop best budget buat kamu yang mentingin durabilitas dan kenyamanan kerja di atas segalanya. Link belinya ada di deskripsi dan berikut spek lengkapnya. Nah, itu dia 5 rekomendasi laptop 3 jutaan yang paling worth it dibeli akhir tahun ini. Buat kamu yang wajib barang baru dan pengen layar bening, sikat Zyrex Ultra. Tapi kalau kamu butuh performa kenceng, ThinkPad L14 atau Dell 5420 solusinya. Nah, buat yang nyari kenyamanan ngetik dan tahan banting, ThinkPad T495 udah pasti jawabannya. Kalau kalian ingin beli bekas, pastiin cek barang dan reputasi tokonya ya.
Kalau kamu mau beli laptop di list ini, link pembelian ada di deskripsi. Jadi kamu tim laptop baru atau bekas nih? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Aku cabut dulu, bye!